Jadi begini, saya sebagai profesor, sebagai dokter memiliki kewajiban ya, setiap hari, setiap saat harus menulis. Itu yang harus disadari bahwa setiap dokter, profesor, atau tenaga pengajar itu salah satu tugas pokok dia adalah menulis, melakukan riset dan menulis. Sehingga itu harus menjadi salah satu bentuk kesadaran ya, dari kesadaran profesi ya, sebagai seorang dosen ya, peneliti ya, dan seorang guru besar memang harus bisa setiap saat melakukan penelitian dan menulis laporan-laporan penelitian. Buku pertama saya yang paling pertama sekali yaitu menulis bersama dengan penulis-penulis lain di Indonesia, yaitu judul bukunya adalah Mengenang Kampung Halaman. Saya waktu itu mendapat juara 3 ya dari investasi penulisan karya ilmiah nasional. Saya kebetulan menang juara 3 dan naskah saya itu kemudian dijadikan buku, dan buku itu berjudul Mengenang Kampung Halaman. Saya sebelum banyak menulis, memang saya sudah terbiasa menulis di harian. Sejak zaman masih kuliah dulu, memang saya hampir setiap 2 hari sekali menulis di harian. Waktu itu Harian Suara Indonesia di Malang, ya. Dan saya anak kos-kosan, makan saya dari menulis itu, ya. Makan saya dari menulis itu sehingga mendorong saya untuk menulis. Nah, ini kebiasaan menulis ini yang kemudian terbawa sampai kemudian jadi dosen, dan kemudian saya ketika S2 saya berhenti menulis di koran. Karena memang ada perbedaan style antara menulis di koran ya sebagai bagian dari jurnalis dan menulis buku ya, menulis jurnal buku itu memang ada stylenya beda, sehingga kalau digabung itu terasa memang sering salah kaprah dan sering susah gitu ya, sehingga saya mulai berhenti menulis itu ketika mulai S2 di Unair dan mulai konsentrasi menulis buku. Jadi begini, sitasi ini adalah tujuan akhir dari seorang peneliti dan penulis buku, bahwa apa yang dia tulis itu dikutip orang, menjadi rujukan orang. Ini tujuan akhir, jadi bukan menulis jurnal itu sendiri. Berapa banyak jurnal saya ada di jurnal, berapa banyak buku saya, bukan itu sebenarnya, tapi berapa banyak sitasi kita. Jadi dari buku itu kemudian disitasi orang. Kalau kita membuat buku, kita menerbitkan buku, atau buku kita diterbitkan oleh penerbit nasional, ada 100 buku umpamanya, 200 buku. Tapi kalau tidak dibaca orang, tidak disitasi orang, ini menjadi masalah. Ya, tapi kalau buku itu walaupun tidak banyak, ya tapi kemudian disitasi orang, ya dikutip orang, nah itu nilainya tinggi. Jadi itu yang diinginkan sebenarnya oleh kalangan ilmuwan itu seperti begitu, bahwa jurnal kita, buku kita yang kita tulis itu kemudian dibaca orang, dan ketika orang menulis karya ilmiah, dia mensitasi tulisan-tulisan kita, gagasan-gagasan kita. Itu yang paling penting. Makanya tujuan akhir itu adalah bagaimana agar supaya karya-karya kita itu menjadi rujukan orang. Jadi konsep dari sitasi itu bahwa semakin tinggi seorang ilmuwan ada di sebuah perguruan tinggi yang sitasinya tinggi, berarti di kampus itu ada ilmuwan besar, di mana semua orang ketika dia menulis rujukannya kepada orang itu. Dia orang menulis apa saja rujukan ke dia. Nah itu berarti di situ ada seorang ilmuwan besar ya, tempat rujukannya orang. Nah itu gagasan dari sitasi itu seperti itu, sehingga Google kemudian membuat satu metode, yaitu untuk menghitung sitasi para ilmuwan di dunia ini. Nah, di dunia ini sehingga kita bisa melihat
di dunia ini tokoh-tokoh ilmuwan besar di mana saja. Itu dilihat dari citasi. Saya tidak kenal pasti ya, tidak tahu pasti ya buku-buku itu, karena Google Scholar ini sendiri baru muncul itu tahun 2000-an ya, tahun 2005 awal 2000-an itu ya. Sehingga tulisan-tulisan kita juga memang baru tersitasi di tahun-tahun itu, di awal-awal tahun itu. Nah, itulah yang kemudian saya tidak tahu pasti, karena saya baru tekun menulis buku itu sekitar tahun 2000. Saya punya buku pertama itu saya tulis selama 8 tahun, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Itu 8 tahun. Ketika saya masih kuliah dulu, S1, saya sudah menulis. S1 itu saya sudah menulis, semester 2-3 saya sudah menulis buku. Saya kemudian baru memfinalkan buku ini ketika jadi dosen itu tahun 2000. Nah, itu sudah mulai orang mengenal saya gitu ya. Yang menurut citasi, yaitu yang paling banyak itu penelitian kualitatif dan kuantitatif, yang citasinya memang tertinggi di Indonesia ya. Ini begini, saya punya formula ya, bagaimana agar supaya tulisan kita itu dibaca orang dan kemudian disitasi orang. Satu, yang pertama, kita menulis buku, kita menulis jurnal, atau kita menulis apa saja, itu adalah sesuatu yang kita kuasai. Itu satu. Sehingga tidak terkesan bahwa buku itu, karya jurnal itu, karya buku itu adalah sebuah kompilasi. Nah, kalau karya kompilasi itu biasanya pembaca tidak suka seperti itu ya. Tetapi yang kita tulis ini adalah betul-betul karya kita, pengalaman kita di lapangan, kemudian pengalaman kita melakukan riset, pengalaman kita sehari-hari, itu yang kita tulis. Nah, biasanya buku-buku yang kayak begini itu kemudian mendapat pengakuan dari orang bahwa ini sebuah karya yang memang bagus ya. Tetapi kalau kita hanya kompilasi saja, ya kita tulis sebuah riset di mana sebuah buku katakanlah, tapi buku itu bukan bidang saya, yaitu orang kemudian meragukan. Umpamanya saya di bidang ilmu sosial, ya, komunikasi. Saya menulis satu buku di bidang teknik umpamanya. Ya, orang tidak percaya karena itu bukan kompetensi saya itu ya. Ya, katakan saya di ilmu sosial dan kemudian komunikasi lah. Kalau saya menulis buku yaitu di bidang yang dekat dengan saya saja, tetapi itu bukan keahlian saya, itu orang kemudian meragukan kompetensi saya. Itu kunci pertama. Nah, kunci yang kedua, memang saya selalu mengajak teman-teman itu ketika menulis itu harus menggunakan MST, Method of Scientific Thinking, ya. Itu kerangka berpikir saya. Yang paling utama dari karya-karya ini sehingga kemudian menjadi tertarik untuk dibaca orang, yaitu di poin yang pertama, yaitu konteks sosial dan fenomena sebuah karya ilmiah yang kita tulis itu. Itu yang paling penting yang harus kita kuasai. Kita jangan menulis satu buku dengan konteks sosial yang hanya hari ini dicari orang, besok kemudian tidak dicari orang. Kita jangan menulis satu tema buku, jurnal, atau apa saja, yang itu seperti kita melukis di pantai, di pasir di pantai. Jadi disapu ombak, kemudian hilang. Nah, karena itu pilihlah tema-tema yang itu kekal, yang itu berumur panjang ya. Carilah tema-tema yang itu ditunggu-tunggu orang karena manfaatnya. Seperti itu. Nah, buku-buku inilah yang kemudian akan dicari orang, yang akan dibaca orang, seperti itu. Jadi ini tema, konteks dan fenomena ini memang harus betul-betul diperhatikan oleh penulis ya. Nah, yang kedua baru kita bicara tentang epistemologinya ya.
ontologinya bagaimana kita menulis satu buku itu, gunakanlah bahasa-bahasa yang menarik, bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Di dalam pikiran kita, seorang penulis, itu memang sudah harus tahu buku ini akan dibaca oleh siapa. Itu sudah harus tahu. Kalau buku ini dibaca oleh mahasiswa, maka bahasa kita jangan menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi. Ya, tapi kalau buku ini kemudian digunakan oleh kalangan-kalangan ilmiah, ya silakan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah seperti itu. Nah, itu bahasa. Kemudian referensi yang banyak, ya, yang aktual di dalam kita menulis buku ini menjadi salah satu bentuk pengakuan dari pembaca itu sendiri. Kalau kita menulis satu buku kemudian referensinya banyak sekali, pembaca akan yakin bahwa buku ini berkualitas. Ya. Kemudian referensi itu jangan sembarangan juga. Ya, referensi itu harus diseleksi oleh penulis. Harus diseleksi. Jadi yang tidak penting tidak perlu dimuat, memperbanyak referensi saja, tetapi kualitas dari referensi itu harus diseleksi. Nah, ini contoh singkat saja dari bagaimana kita membuat buku itu agar supaya buku itu bisa menarik orang untuk membaca. Nah, itu mungkin seperti itu. Ya, jadi memang ada banyak hal ya yang bisa memotivasi agar supaya menulis mahasiswa, dosen itu menulis. Satu yang harus diingat bahwa penulis adalah orang-orang pandai. Itu sudah harus tertancap di kepala kita, tertancap di kepala mahasiswa itu. Bahwa dosen-dosen, guru dia yang menulis itu adalah orang-orang yang pandai. Dan itu harus terus didengungkan oleh para dosen-dosen itu, bahwa menulis itu salah satu bentuk dari kecerdasan seseorang. Jadi karya ilmiah itu adalah salah satu bentuk kecerdasan dari seseorang, baik dia mahasiswa, baik dia dosen, ilmuwan, peneliti, dan sebagainya. Dan karena itu kita harus membuat satu kelas sosial yang berbeda. Kelas sosial dosen peneliti yang menulis, memiliki strata di atas, dan dosen yang tidak pernah menulis, itu kelasnya kelas bawah. Itu kita harus menciptakan kelas itu. Sehingga orang akan termotivasi. Ya, mahasiswa juga akan termotivasi belajar dengan dosen itu, ingin menulis karena dia tahu kalau dia menulis bahwa kolega dia akan mengatakan bahwa dia ini pintar, bahwa orang ini pintar. Itu yang harus memang diciptakan. Jadi lingkungan kita itu harus kita stimulus, memberi kasta-kasta sosial kepada ilmuwan, peneliti, dosen yang menulis. Itu berarti dia memiliki kasta atas ya di dalam milieu ya lingkungan kampus itu. Sedangkan mereka yang tidak menulis yaitu memiliki kasta-kasta yang di bawah. Dan sekali lagi bahwa menulis itu bukan karena saya ingin menaik pangkat, saya ingin menjadi profesor, tapi menulis adalah jalan hidup seorang dosen, seorang peneliti, seorang ilmuwan. Dan itu akan menjadi contoh kepada mahasiswa-mahasiswa kita kalau kita menulis. Dan yang kita bicarakan di kelas itu adalah gagasan-gagasan kita yang kita tulis itu. Sehingga mendapat kritik dari mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, kita jangan di kelas kemudian mengambil teorinya orang, dari mana kita nggak tahu, kita ajarkan kepada mahasiswa kita. Sehingga dialog itu tidak terjadi. Tetapi yang kita ajarkan itu adalah yang kita tulis, yang kita riset itu kepada mahasiswa agar supaya mendapat kritik dari semua kalangan dari mahasiswa sehingga akan meningkatkan ya kualitas kita sendiri. Jadi saya pikir motivasi ini penting dalam untuk membentuk kelas-kelas sosial di kampus ini. Bukan karena dia doktor, bukan karena dia profesor bukan, tetapi dari karya dia. Ya, kasta itu dari karya dia. Walaupun dia bukan profesor, walaupun dia belum doktor, tapi kalau dia sudah menulis, dia memenuhi kasta yang paling atas. Kasta yang paling atas di lingkungan dia. Kemudian yang berikutnya memang lembaga harus merespon juga, ya, para tenaga pengajar, peneliti yang memiliki tulisan yang banyak, memiliki citasi yang banyak itu dimotivasi.
Ya, motivasi itu dalam berbagai bentuk kan. Pengakuan itu aja saja sebuah motivasi. Jangan sampai menutup mata, ya kan? Lembaga jangan sampai menutup mata. Ada dosen yang memiliki karya banyak, citasinya tinggi, diam aja. Ada dosen yang tidak berkarya, ya juga diam aja. Sehingga ini efeknya tidak ada. Jadi lembaga pun harus bisa mendorong agar supaya dosen-dosen itu termotivasi. Ya, jadi menulis itu adalah kecerdasan, ya. Nah, karena itu kecerdasan ini harus diasah. Kecerdasan ini muncul bukan dengan tiba-tiba, ya, tetapi harus diasah, dilatih, dan harus punya motivasi menjadi orang pandai, menjadi orang cerdas. Saya Profesor Dr. Burhan Bungin, Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media, Universitas Ciputra. Salam entrepreneur.